Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku akan jelasin bagaimana sih cara kita menganalisis hasil analisis sifat magnetik atau analisis magnetik. Di sini kita akan menggunakan beberapa rumus. Nah, salah satu rumusnya atau beberapa rumusnya tersebut ada di sini. Nah, kita akan menggunakan beberapa rumus ini. Nah, di sini kita memiliki rumus kerentangan magnet yaitu Sg. Terus kita memiliki C atau konstanta kalibrasi seimbang. Selanjutnya kita punya Xm, kerentangan molar magnetik. Selanjutnya kita punya Xa, yaitu kerentangan koreksi diamagnetik. Selanjutnya ada μf, yaitu momen magnetik efektif. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita bisa menghitung ini? Oke, untuk langkah pertamanya kita akan menggunakan Python. Nah, di sebelah sini ini namanya Python. Kita akan membuat kalkulator. Jadi kita akan menghitung data-data yang ada dengan rumus ini menggunakan Python. Dan di sini kita harus membuat codingan berbahasa Pythonnya terlebih dahulu. Oke, mungkin langkah pertama bisa kita langsung tuliskan saja seperti ini. Perhitungan analisis magnetik. Nah, fungsi dari hashtag ini adalah untuk memberikan komentar. Jadi di sini kita bisa tahu gitu. Kita akan melakukan apa? Nah, kita tuliskan saja hashtag perhitungan analisis magnetik, terus kita tuliskan hashtag menghitung atau bagaimana. Nah, selanjutnya kita bisa input data. Sebenarnya di Python itu bisa kita langsung inputkan data yang kita inginkan. Bisa juga kita menginputnya manual. Misalnya kita tuliskan dulu apa yang ingin kita input. Misalnya kita akan menginput, pertama kan kita akan menghitung SG-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menginput C-nya, L-nya dulu terlebih dahulu ya. Kita tuliskan saja seperti ini. Terus kita tulis float. Terus kita tuliskan seperti ini. Kita tulis input, lalu kita ketikkan apa yang akan kita input. Nah, di sini kita udah dapatkan gitu ya cara menginput datanya. Nah, kenapa kita tuliskan float tadi? Float di sini berfungsi untuk membaca angka yang akan kita masukkan. Misalnya jika kita memiliki angka desimal atau negatif, dalam bahasa Python-nya akan langsung terbaca dan tidak akan menjadi error. Oke, selanjutnya kita akan menghitung C-nya. Kenapa sih kita menghitung C-nya? Dalam datanya itu, C yang didapat adalah berupa nilai 0. Sehingga jika kita kalikan dalam rumus SG yang ini, maka didapatkan hasil yang 0 juga. Dan rumus SM-nya juga akan mendapatkan hasil yang 0, maka kita harus menghitung C-nya dulu agar tidak dapatkan hasil yang 0 dan mendapatkan nilai μf yang sebenarnya. Oke, dalam menghitung C ini bisa kita tuliskan saja langsung C sama dengan kita tuliskan rumus yang ada, yaitu 18.900. Kita kalikan, kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Sebelumnya untuk di Python ini sebenarnya pangkat itu bisa kita menggunakan mat, tapi di sini kita bisa menggunakan 10 dipangkatkan itu adalah bintang 2 kali. Nah, jadi untuk menghitung pangkatnya itu kita tuliskan bintang 2 kali. Jadi ini membacanya 10 pangkat 3. Terus kita kalikan dengan M. Mungkin langsung kita percepat saja. Nah, sudah kita dapatkan rumusnya, sudah kita pindahkan ke dalam codingannya. Yang kita ketikkan saja. Nah, selanjutnya perlintas ini berfungsi untuk menampilkan nilai hasil perhitungan kita. Jadi nanti akan terlihat dalam terminalnya atau dalam
hasilnya itu adalah nilai C-balance sampai dengan hasil yang ini. Selanjutnya kita akan menghitung SG-nya. Kita tuliskan saja, kita komen hashtag hitung SG. Nah, kita akan menghitung kerentanan massa magnetiknya. Kita punya rumus seperti ini, bisa kita masukkan saja langsung ke sini. Kita tulis sama dengan kurungan saja. Dalam Python ini, kurung itu adalah yang akan paling pertama dihitung. Jadi dalam penulisan rumus, jika kita kurang dalam kurung-kurungnya ini, mungkin bakal mempengaruhi perhitungan kita. Angkat, jangan lupa bintang 2 kali. Sudah dapat seperti ini rumusnya. Oke. Oh ya, sebelumnya kan kita punyanya itu masa tabung sampel dan masa tabung kosong. Nah, ini tuh belum kita kurangkan, maka kita bisa tuliskan di rumusnya seperti ini. Seperti halnya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Oke, kita langsung ketik saja print. Nah, fungsi 5E di sini untuk memberikan nilai hasil yang matematika gitu, dalam bentuk matematika. Jadi nanti bentuknya tidak berbentuk seperti 0, panjang seperti itu, tapi kita akan seperti dipangkatkan dengan E. Oke, mungkin kita lanjutkan saja ke perhitungan selanjutnya. Setelah menghitung SG ini, kita akan menghitung XM, yaitu kerentangan massa molar, dengan mengkalikan nilai M atau massa molarnya dengan nilai XG. Nah, di sini kita belum mendapatkan nilai massa molarnya gitu. Bisa kita langsung ketik inputkan saja. Kita input saja. Terus kita langsung hitung saja. Rumusnya itu M kita kalikan dengan nilai XG. Nah, selanjutnya kita tuliskan print seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk menghitung nilai XA-nya atau kerentangan koreksi diamagnetiknya, kita memerlukan X alfanya atau koreksi diamagnetik yang kita sebut juga konstanta Pascal. Nah, konstanta Pascal ini didapatkan dari artikel atau jurnal dalam web ACS. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa konsentrasinya bahwa ada beberapa data, yaitu ada dalam kation, anion, ligan, ataupun unsur yang akan diberikan koreksi diamagnetiknya. Nah, di sini bisa kita input saja. Kita bakal menginput file CSV atau Excel yang sudah kita konversi ke CSV yang akan kita masukkan ke dalam codingan kita ini. Jadi nanti untuk mendapatkan koreksi diamagnetnya kita tidak usah menginput manual dan langsung akan terbaca oleh codingan kita. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, di sini kita udah dapat nih codingannya. Mungkin kita jelaskan satu-satu. Di sini ada open diamagnetic correction command,
itu nama filenya dalam bentuk CSV. Sini ada R, yaitu untuk Python ini akan mereading atau membaca file yang kita berikan. Selanjutnya kita skip headernya. Terus dalam sini kita ada item, ada value-nya, direction di among data collection-nya. Terus nanti setiap itemnya atau setiap unsurnya akan di upper atau dikapitalkan setiap hurufnya. Terus ada float, float seperti yang tadi. Di sini kita akan menginput jumlah jenis unsur atau ion atau ligannya. Nah, di sini kita akan mendapatkan I itu akan mengelup atau mengulangi pekerjaan kita. Misalkan kita di sini jumlah unsurnya itu kita masukkan 2, dia akan mengulangi hal ini selama 2 kali atau sebanyak 2 kali. Nanti kita akan menginput unsurnya, akan dikapitalkan juga. Terus nanti kita akan didapatkan, jika kita mendapatkan unsurnya atau unsurnya ditemukan, nanti akan langsung terbaca. Dan jika nilainya tidak ada unsurnya atau tidak ditemukan dalam database-nya, akan kita input manual. Nah, di sini nanti kita akan menjumlahkannya semua dari konstan Pascalnya dan juga jumlah atau unsur yang ada gitu. Nanti kita akan kalikan dan kita jumlahkan. Di sini kita pakai rumus sum. Terus nanti kita akan mendapatkan X alfanya. Kita konversikan dengan 10 pangkat min 6. Oke. Selanjutnya untuk menghitung XA-nya atau kerentangan koreksi diamagnetiknya, kita tinggal ketikkan saja seperti tadi dengan rumus yang untuk mencari kerentangan koreksi diamagnetiknya. Nah, sudah seperti ini untuk menghitung kerentangan koreksi diamagnetiknya. Nah, kita sudah dapatkan nih untuk cara menghitung μF-nya atau momen magnetik efektifnya. Selanjutnya, kita bisa menghitung PEB-nya atau pasangan elektron bebasnya dengan cara membulatkan hasil nilai μF dengan membulatkan ke bawah. Bisa kita langsung ketikkan saja seperti ini rumusnya. Nah, seperti ini untuk menghitung PEB atau pasangan elektron bebas. Di sini kita import mat. Di sini matnya akan membulatkan ke bawah. Oke, selanjutnya mungkin untuk mendisplay atau memunculkan semua data yang ada, bisa kita tuliskan saja. Di sini kita semua copy print yang ada, nanti dia akan display semuanya. Nah, akan seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah selesai, bisa kita langsung Ctrl S saja, yaitu untuk meng-save data codingan kita. Nah, di sini kita sudah selesai membuat kalkulatornya. Di sini kita akan mencoba menghitung hasil analisis sifat magnet atau analisis magnetik dari data yang kita dapatkan. Di sini bisa kita langsung run saja perhitungan atau codingan yang sudah kita buat. Kita new terminal. Oke. Nah, terus di sini kita tuliskan Python. Kita ketikkan filenya. Nah, di sini kita masukkan data sampelnya. Ini kita seperti ini saja. Nah, di sini kita masukkan data sampelnya. Di situ ada massa tinggi sampel. Masukkan data tinggi sampel, yaitu ada di sini tinggi sampel dalam tabung yaitu 2,5 cm. Nah, selanjutnya massa tabung per sampelnya 0,8795 dalam satuan gram. Selanjutnya untuk tabung kosongnya 0,7731. Nah, data pengukuran sampelnya yaitu R-nya yaitu 2050 dan R0-nya data sebelum pengukuran sampelnya yaitu minus 25. Nah, suhunya
Di sini karena satuannya cm, bisa kita langsung ubah seperti yang tadi kita sudah buat. Jadi nanti dia akan langsung mengubah kepada menjadi Kelvin. Nah, di sini sudah kita dapat. Nah, untuk massa molarnya kita tuliskan di sini tadi tuh. Nah, segini ya massa molarnya, kita copy saja. Kita paste di sini. Terus untuk selanjutnya kita enter saja. Nah, di sini adalah jumlah jenis unsur ion ligan. Di sini kita punya senyawa yaitu FeC2O4 2H2O atau besi oksalat dehidrat. Nah, di sini bisa kita masukkan jumlah jenis unsur ion ligannya. Di sini ada Fe sebagai tembusannya, terus C2O4 yaitu oksalat ligannya, dan H2O. Berarti kita memiliki 3 unsur. Masukkan unsur pertama yaitu ada Fe. Sini Fe-nya 2+. Jumlah atom Fe-nya itu 1. Terus yang kedua ada C2O4. Nah, di sini kita harus samakan data yang kita punya dari file diamagnetiknya agar input nama unsurnya terbaca dan ditemukan di database-nya. Nah, jumlah atomnya itu 1 juga. Terus untuk H2O di situ ada 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Di sini akan langsung otomatis terhitung, dari sini juga langsung didapat perhitungannya. Yaitu dari sini. Hasil perhitungan dan perhitungan selesai. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.